Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, amat baik kita berdoa dulu agar diberi keselamatan dan diberi kelancaran selama proses pembelajaran. Oke? Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, jadi untuk ayat ini sebelum kita mulai, mari Bapak absen dulu. Selagi Bapak absen, Bapak mau tanya nih, gimana sih kabar kalian selama liburan ini? Apakah ada yang jalan-jalan, ada yang di mana? Oke, pertama ada Budi, hadir ya. Terus Siti hadir, Bunga, Ahmad sakit. Saya kenapa dia? Oh, kehujanan. Makanya jadi besok-besok jangan sampai hujan ya. Nanti sakit. Oke, ini sudah masuk semua. Oke. Jadi untuk pagi kali ini kita akan belajar yaitu mengestimasi dan bilangan bulat. Nah, tapi anak-anak sudah tahu lah apa itu bilangan bulat sebenarnya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengestimasi. Apa itu mengestimasi? Nah, mengestimasi adalah penilaian atau perkiraan atau pendapat. Nah, penggunaan kata estimasi biasanya terkait suatu hal yang masih dalam prediksi sehingga bisa benar atau salah. Nah, contohnya adalah mendapatkan uang saku. Nah, biasanya pasti anak-anak kalian ini kalau sekolah pasti minta uang saku kan? Nah, uang saku itu pasti kalian pernah berpikir nih, kayak uangnya buat apa ya? Buat jajan, nabung atau naik taksi. Tapi setelah dapat uang itu belum tentu semua yang anak-anak pikirkan itu kalian lakukan gitu loh. Contohnya kalian dikasih samu 10.000, rencananya aku mau beli nasi kuning, mau buat jajan, terus buat ditabung. Ternyata pas sampai sekolah cuma buat jajan, tidak ditabung. Nah, jadi itu adalah maksud dari mengestimasi atau prediksi. Nah, yang kedua, contoh kedua adalah mengestimasi kecepatan kendaraan untuk sampai di sekolah. Nah, biasanya pasti anak-anak kalau berangkat sekolah pasti diantar. Kalau diantar pasti sekiranya dari rumah tuh mungkin 10 menit, tetapi karena bapak bawa motor balap, jadi ya bisa sampai 5 menit. Nah, itu adalah mengestimasi atau masih dalam prediksi. Mungkin sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oh, nggak ada. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Nah, bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Nah, dalam bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, yang adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lebih jelas lagi ya di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, yang berikutnya itu dari bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah dari 0, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, dari 0. Nah, dari 0, 1, 2. Sedangkan bilangan asli tadi dimulai dari 1. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah bilangan negatif. Nah, bilangan negatif sendiri adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Mungkin dari tadi kan bertanya-tanya, Pak, itu apa sih Pak yang namanya itu yang ada panah ke kiri sama ke kanan? Nah, itu adalah yang dinamakan garis bilangan. Nih, yang dari bawah saya itu ini adalah garis bilangan. Nah, garis bilangan sendiri itu terdiri ada apa aja sih? Nah, kalau dari angka 1 ke kanan itu disebut bilangan bulat positif. Nah, sedangkan dari negatif 1 ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, sedangkan yang kita
membaca dan menulis bilangan bulat. Nah, seperti yang anak lihat, ada ukuran dalam tabel ada ukuran satuan, lambang bilangan dan nama. Maksudnya itu gini, nama ukuran satuan tuh jumlahnya. Seperti yang dilihat itu ada satu angka, dilambangkan angka 1, dibaca namanya dibaca 1. Nah, jadi ukuran satuan adalah 1, lambang bilangannya adalah 1, namanya juga 1. Nah, sedangkan yang kedua itu ada 2 mangga. Jumlahnya ada 2 mangga, lambang bilangannya itu 2, namanya adalah 2. Nah, berikutnya itu ada gambar 3 mangga. Lambang bilangannya 3, namanya 3. Yang keempat, ukuran satuannya ada 4 mangga tuh. Yang tadi kan ada 3 kan? Jadi 4, lambang bilangannya dituliskan angka 4, namanya adalah 4. Nah, berikutnya adalah membaca bilangan bulat. Tadi kan baca ini, sekarang cara bacanya tuh. Di dalam tabel itu ada 2 bilangan yang cara bacanya. Yang pertama ada angka berapa? Nah, angka 4. Cara baca adalah 4, bukan embe. Nah, habis angka 4, di bawahnya adalah angka berapa? 10. Cara baca adalah 10. Di bawahnya lagi adalah itu yang ada garisnya apa namanya? Ya, negatif 6. Cara baca adalah negatif 6, bukan 6. Itu ada ukuran sih. Nah, yang berikutnya adalah negatif 12. Cara bacanya gimana? Ya, negatif 12. Nah, itu adalah negatif 45. Nah, cara bacanya negatif 45, bukan negatif 40. Harus ada hanya ya, jelas 45. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, mari kita lanjut ya. Nah, yang berikut adalah menjumlahkan bilangan bulat, negatif dan positif. Nah, seperti yang tadi Bapak di awal jelaskan, apa itu bilangan bulat? Nah, menggunakan garis bilangan. Nah, jadi kalau nilainya semakin ke kanan, dia itu semakin besar nilainya. Sedangkan kalau nilainya ke kiri, semakin kecil nilainya. Nah, gimana sih cara mengerjakannya tuh? Ada contoh 2 tambah 2, negatif 4 dikurang 2, negatif 1 ditambah negatif 5, 3 ditambah negatif 9. Nah, gimana caranya? Nah, kali ini kita akan menggunakan T-Rex. Kalian tahu T-Rex? Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya T-Rex, T-Rex, T-Rex. Hidup di zaman purba. Ini permainan. Nah, kalau bilangan positif, ini. Jadi dino ini, kalau bilangannya itu positif, dino ini akan maju. Tapi sedangkan kalau bilangannya negatif, dia akan mundur. Contohnya itu 2 tambah 2. 2 kan bilangan positif, sedangkan sebelahnya juga kan bilangan positif. Jadi dimulai semua itu dimulai dari angka 0. Nah, 2 tambah 2. 2 ditambah 2. Berapa hasilnya? Mari kita hitung. Nah, kedua 2. Jadi jalan di mana ke depan kan positif. 1, 2. Nah, 2 ditambah 2 maju mana lagi? 1, 2. Nah, hasil berhentinya itu adalah hasil dari jawaban tersebut. Yang bertindakan 4. Ya, jadi hasilnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, soal berikutnya adalah negatif 4 dikurang 2. Berapa hasilnya? Tadi kan penjumlahan nih, sekarang pengurangan angka. Negatif 4 dikurang 2. Berapa hasilnya? Nah, jadi kita mulai dari angka 4. Dari 0 mundur. Kalau negatif itu mundur, kalau positif baru maju. 4 ini negatif 4, jadi mundur berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, dikurang negatif 2. Otomatis mundur dong, dan maju jadi 1, 2.
Dia berdiri di angka berapa anak? Ya, negatif 6. Nah, jadi sampai sini ada yang sudah ngerti? Oh, lanjut lagi. Oke. Lanjut contoh yang berikutnya. Negatif 1 ditambah negatif 5. Berapa hasilnya? Ya, di sini ya. Negatif 1 itu ya. Negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah dalam kurung negatif 5. Berapa hasilnya? Seperti yang tadi Pak bilang, kalau negatif itu mundur, kalau positif itu maju. Oke. Dimulai dari angka 0, mundur. Kan negatif 1 ini mundur satu angka. 1. Nah, ditambah negatif 15. Nah, kalau negatif itu seperti yang tadi Pak bilang, itu mundur. Jadi kita mundur 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berdiri angka negatif 6 lagi. Oke. Negatif 6. Nah, contoh soal yang terakhir adalah 3 ditambah negatif 9. Oke. 3 ditambah dalam kurung negatif 9. Makanya lebih besar ya. Oke. Nah, kalau positif tadi maju atau mundur? Nah, maju. Oke. Maju 3 kan? 3. Dimulai dari angka 0 ya. 1, 2, 3. Terus dikurang negatif 9, ditambah negatif 9. Kalau negatif tadi maju atau mundur? Nah, ya mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya berapa? Negatif 6. Jadi negatif 6 semua ya. Nah, jadi sampai sini sudah paham? Ya, bagus, sudah paham. Tadi gimana? Kalau positif maju atau mundur? Ya, maju. Kalau negatif? Mundur. Ya, pintar. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, itu perbandingan bilangan bulat. Tadi kita jelaskan, ini kita membandingkannya. Nah, dalam perbandingan bilangan bulat itu menggunakan 3 simbol. Simbol bilangannya. Bagus ya. Sudah tulis kan tadi? Bagus, sudah tulis. Nanti yang belum lihat catatan rumahnya aja. Untuk materi berikutnya adalah perbandingan bilangan bulat. Nah, simbol perbandingan ada 3. Yang pertama yang kayak begini, yang di bawah ya, begini, itu dibacanya kurang dari. Sedangkan yang sama dengan itu dibacanya sama dengan. Nah, lawan kebalikannya dari kurang dari adalah, nah, ini bacanya lebih dari. Nah, supaya lebih jelasnya kita gunakan contoh tuh. 56 kurang dari 57 kurang dari 75. Kenapa bisa begitu? Seperti yang tadi Bapak bilang di awal, semakin ke kanan bilangannya semakin besar, sedangkan kalau bilangan semakin ke kiri ya semakin kecil. Nah, itu rumusnya. Kita harus bisa pahami angka yang mana yang besar, mana yang kecil. Nah, contoh yang kedua, 321 sama dengan 321. Kenapa bisa sama? Menggunakan sama dengan karena nilainya sama. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Contoh yang berikutnya, 876 itu lebih besar atau 876 lebih besar dari 678. Oh, itu 876 lebih besar daripada 678. Nah, yang berikutnya itu kenapa ada negatif? Nah, 23 lebih kecil daripada 23. Kenapa bisa seperti itu? Padahal angkanya bisa dibilang sama, 23 dengan 23. Yang berbeda adalah yaitu negatif 23. Seperti yang tadi di awal Bapak bilang, semakin kecil ini angkanya
itu semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan semakin besar. Nah, yang berikutnya itu ada negatif 34 lebih besar daripada 83. Kenapa bisa seperti itu? Kan semakin ke kiri negatif itu semakin kecil, bukan semakin besar. Kalau semakin besar itu bilangan positif. Nah, jadi negatif 34 lebih besar daripada negatif 43. Sedangkan yang di bawahnya itu negatif 97 lebih kecil daripada negatif 79. Sampai sini paham? Nih, Bapak ada sedikit permainan yang dimana itu permainan ini -25 titik 24 yang berikutnya adalah 23 titik 32 ada 20 dengan 20. Nah, maksud permainan ini gimana? Yaitu kalian harus di sini kalian harus bisa memilih jawaban ini. Nah, tugas kalian adalah yaitu memilih jawaban yang benar, tetapi kalian tidak boleh bersuara dan juga harus menggunakan satu kaki. Baik, mari Bapak contohkan seperti ini. Jadi kalian dari sini kalian harus bisa memilih nih mana yang jawaban yang benar di atas, dengan catatan tidak boleh bersuara, harus menggunakan kaki satu. Nah, coba Bapak contohkan ya. Nah, kalian pilih nih nomor satu ini apa jawabannya dari pilihannya dari sini. 25 titik 24 yang benar yang mana? Yang benar adalah pilih. Nanti kan harus gantikan jawab ini. Nah, jadinya 25 lebih besar daripada 24. Benar atau salah? Benar. Nah, begitu cara permainannya ada seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah 23 titik 32. Nah, kan pilih dari sini. Jadinya adalah 23 lebih kecil daripada 32. Nah, kan ada 20 titik 20. Jawabannya adalah sama dengan angkanya sama. Jadi kalian sudah paham gimana cara mainnya? Nah, nanti Bapak akan menggunakan soal baru. Jadi tugas kalian adalah seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, bagaimana materi hari ini? Materi hari ini kita sudah selesai, yaitu adalah tadi apa? Mengestimasi dan bilangan bulat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Kalau memang tidak ada, karena waktu juga sudah habis, semuanya duduk yang rapi dulu. Kita persiapkan doa dan pulang. Oke. Jadi mari anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.